Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NPM 23120111485. Di sini saya akan mengerjakan UAS HTN semester 2. Yang pertama, mengapa kita belajar HTN itu penting? Menurut saya, kenapa belajar HTN itu penting? Karena HTN itu menjadi fondasi atau menjadi dasar kita untuk belajar mata kuliah selanjutnya atau mata kuliah lainnya, seperti belajar hukum pidana, perdata, dan administrasi negara. Jadi ibaratnya sebuah rumah, HTN itu menjadi fondasinya gitu, menjadi dasarnya. Karena di HTN kita belajar bagaimana negara itu terbentuk, apa aja dasar-dasar yang ada di negara tersebut gitu. Terus juga jadi kalau ibarat dengan rumah itu tuh sebagai fondasinya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar HTN itu untuk belajar selanjutnya itu nggak kuat gitu. Jadi kenapa HTN itu penting? Selain itu dengan belajar HTN kita juga bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena belajar HTN itu kita juga memahami gitu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara gitu. Makanya itu penting banget untuk kita tahu dan belajar HTN. Kemudian dengan belajar HTN itu juga bisa melatih kita untuk berpikir kritis, karena kita bakalan banyak membahas tentang isu-isu yang kompleks dan kontroversial tentang politik Indonesia. Jadi kita bisa menganalisis dari isu-isu tersebut gitu. Itulah mengapa belajar HTN itu penting, karena HTN itu bisa termasuk menjadi dasar untuk mata kuliah lainnya. Selanjutnya di sini saya akan mengambil bab ke-15, bab ke-6, ke-14 tentang hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Menurut saya jadi kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Zul, hak asasi manusia itu asal dari mana sih? Ada di 3 teori yang membahas tentang pengertian hak asasi manusia. Yang pertama, teori ketuhanan. Teori ketuhanan atau teori human kodrati. Mereka menganggap bahwa hak asasi manusia itu dari Tuhan, kemudian diberikan kepada manusia yang sudah melekat gitu, jadi sudah melekat dalam diri manusia. Kemudian ada teori negara atau teori positivisme. Mereka menganggap setelah negara muncul barulah ada hak asasi manusia. Dan yang terakhir teori keadilan atau teori common sense. Mereka menganggap bahwa hak asasi manusia itu berasal dari diri manusia, berasal dari rasa keadilan gitu. Baru dari rasa adil itu baru muncul ke hak asasi manusia. Untuk lebih lengkapnya lagi kita satukan itu menjadi hak asasi manusia itu pemberian dari Tuhan, kemudian diatur oleh negara dan dirasakan oleh setiap manusia, dan HAM itu sangat melekat di dalam diri manusia. Jadi memang sudah kodratnya hak asasi manusia itu menempel dan atau melekat dalam diri manusia. Hak asasi manusia sendiri ada 3 yang paling dasar. Hak asasi manusia paling dasar itu ada 3. Yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk memiliki. Jadi contohnya seperti seseorang atau bayi yang baru lahir, mereka tuh mempunyai hak untuk hidup gitu. Jadi nggak ada yang boleh untuk membunuhnya, karena itu memang sudah hak, pun sudah diatur di dalam undang-undang di bab hak asasi manusia, bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup. Yang kedua itu bebas untuk melakukan apa aja gitu. Terus yang terakhir hak untuk memiliki. Nah ini ketiga ini adalah hal yang paling dasar tentang hak asasi manusia. Tapi di antara ketiga ini itu juga ada tolak ukurnya.
untuk memanusiakan manusia. Dan ini pun adalah konsep kebebasan yang dimiliki oleh Indonesia yang yaitu kita harus adil dan juga beradab. Baru setelah itu di atas itu ada ketuhanan, dan itu lebih kompleks lagi. Dan di sini saya akan membahas tentang adil dan beradab. Adil dan beradab itu apa maksudnya? Yaitu untuk menghormati orang lain, dan ini pun sudah tertulis atau tertuang dalam pasal 28J ayat 1 sama ayat 2. Yang pertama itu tentang hormati setiap orang. Jadi kita memang mempunyai hak untuk melakukan apa saja, tapi harus tetap dalam menghormati orang lain. Nggak serta-merta kita melakukan hal-hal yang kita inginkan itu tidak menghormati orang lain. Itu karena itu sudah keluar jalur dari yang sudah ditetapkan oleh negara gitu. Yang kedua, pembatasan. Jadi dalam hak asasi manusia yang sudah diatur dalam negara itu juga ada pembatasannya. Harus sesuai dengan moral gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan moral. Terus yang kedua, nilai agama. Kan dalam di Indonesia tuh ada 5 agama ya, 6 agama yang sudah diakui di Indonesia, dan itu di masing-masing agama itu selalu ada batasan bagaimana kita bersikap. Misalnya contohnya Muslim, saya sebagai seorang Muslim, bagaimana caranya kita menghormati orang lain, melakukan atau berbicara ya, mungkin paling dasarnya itu berbicara dengan orang lain gitu. Kita punya hak untuk berbicara apa saja kepada orang lain, tapi harus dalam batasan-batasan yang sudah ditetapkan di dalam nilai-nilai agama gitu. Pun dalam moral gitu, harus dengan sopan santun, bagaimana kita tidak berkata kasar gitu. Terus selanjutnya pembatasan dalam hal keamanan misalnya kita ingin melakukan naik motor misalnya, itu juga harus dalam batasan-batasan yang sudah ditentukan gitu. Keamanan untuk orang lain juga nggak bisa asal serta-merta kita bisa ngebut-ngebutan di jalan raya, walaupun itu mungkin hak kita untuk mengendarai kendaraan yang sudah milik kita, tapi kita juga harus memikirkan keamanannya. Terus yang terakhir, ketertiban juga. Dan ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28J ayat 1 sama ayat 2 tentang hak asasi manusia. Dan kalau misalnya ada orang yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, negara itu boleh membatasi orang tersebut gitu. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu harus tetap dalam batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Nah, kenapa bab ini penting untuk dibahas? Karena untuk sekarang banyak banget orang-orang yang belum tahu gitu hak asasi manusia yang melekat dalam setiap orang itu tuh sudah diatur juga batas-batasannya. Tidak serta-merta kita bisa melakukan hal yang tidak beradab atau tidak adil gitu. Karena kalau misalnya kita melakukan hal-hal tersebut tidak sesuai dengan adab, tidak adil untuk orang lain, kita tidak menghormati, itu awal dari titik kehancuran kita sebagai negara gitu. Kenapa sampai sekarang Indonesia tetap bersatu gitu, walaupun sukunya banyak, agamanya banyak gitu? Karena kita menerapkan konsep kebebasan yang sudah diatur oleh para pendiri bangsa gitu. Jadi kita punya hak asasi manusia, kita bebas untuk hidup, kita bebas untuk melakukan apa saja, kita bebas untuk memiliki hak-hak yang sudah kita miliki, tapi harus dalam adil dan beradab gitu. Dan ini pun sudah tertuang juga dalam Pancasila, bagaimana kita harus adil dan beradab.
Itulah mengapa kita penting untuk belajar tentang hak asasi manusia, dan ini sangat penting untuk dipahami oleh setiap orang. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.